Shalom semua, shalom saudara yang ada di Zoom, shalom semua yang ada di radio. Kita mulai ya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih buat hari ini, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih kalau malam hari ini Engkau mengumpulkan kami dalam hadirat-Mu semuanya karena kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami, atas seluruh hidup anak-anak kami. Kami percaya ketika kami berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, menyatakan diri-Mu, menampakkan diri-Mu lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidup. Katakan hari demi hari. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Mari kita dengar pujian ini dari awal. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam. Sekali lagi katakan hari demi hari. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata
mulai dengan pujian ini dari awal. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Sekali lagi katakan,
kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur di antara semua manusia Engkau memilih kami. Itu suatu anugerah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih kami berharga di dalam pandangan-Mu. Kami bersyukur Engkau sangat-sangat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu melimpah di dalam hidup kami. Haleluya. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kita dengar pujian itu dari awal. Allah kita bertahta di atas pujian Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup sekali lagi katakan. Kepada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi, sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sukacita-Mu berlimpah di dalam kami. Haleluya. Dari tangannya yang kudus, mengalir sungai yang ke bumi, menyandarkan setiap jiwa yang berlindung. Dari tangannya yang kudus, mengalir sungai yang ke bumi.
percaya Engkau Allah ada di sini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu yang menghidupkan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, yang setiap hari boleh kami nikmati dalam perjalanan hidup kami. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Katakan kau Bapa-Ku. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak
tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, tak kau biarkan, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik, engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh melihat dan memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat malam. Ya. 1, 2, 3. Baik, puji Tuhan. Siapa yang berulang tahun hari ini ya? Siapa lagi yang bulan Agustus? Oh, tanggal 31. Oke, ternyata Michelle yang ulang tahun ya. Michelle-nya nggak ada di sini ya, ada di rumahnya. Besok Bang Yabes, mana Bang Yabes? Ini Yabes ini Bang Yabes nggak ini? Yabes. Ada Bang Yabes ini, munculkan dulu kameranya. Biar sekarang kita ucapkan selamat ulang tahunnya. Kita ucapkan dulu di awal ya. Kan tinggal berapa jam lagi aja ya. Besok kamu paling nggak muncul pula di Zoom. Biasa aja ya. Nggak sah katanya. Nggak sah ya Bang. Baik, cek dulu ya. Shalom semua yang di mana. Shalom Jelita. Apa kabar? Salam Pak Tua, salam semuanya, selamat malam. Selamat malam juga. Mana Kak Cika? Pak Cika lagi pergi sama temannya Tua. Ah iyalah. Adik nggak dibawa ya? Lagi kerjain PR. Kerjaan PR. Kirain jalan-jalan. Iyalah kalau belajar kan nggak perlu diajak adiknya kan? Adiknya di rumah aja kan? Shalom Kakak Glory. Salam semuanya. Anak adiknya. Shalom Bang Boas. Wow, udah ngantuk ya? Udah mau tidurnya? Iyalah. Shalom Bang Marvel. Salam semuanya. Baik. Shalom Esther, Tian, Justin, Bohu, Mama Boru. Salam semua. Bang Tian mana? Kerkom. Kerkom lagi. Baik-baik aja nya si Tian sama si Justin. Gimana Ter? Menurutmu? Baik, Telang, lebih baik dia sama Bang Justin. Baik, keren. Baik. Baiklah. Tulang senang mendengarnya.
Oleh besok Justin. Bukan itu maksudnya loh. Lebih baik dia sekarang loh maksudnya. Bukan lebih baik sama Guru, dia. guru sister. Kasih mana? Oh cemburu. Karena gak ditemanin abangnya lagi nih. Oh gitu. Iyalah. Segala sesuatu kan ada waktunya. Iya kan? Baik. Shalom Tante Heni. Tinggal Tante Heni belum di ini kan? Salam Tante Heni. Selamat malam. Oh tadi ada Pak Dunggu ya? Boleh masuk lagi. Oke, shalom semua yang di studio. Selamat malam. Baik. Yang di radio ada? Oke, mari kita lanjutkan ya. Memang saudara, segala sesuatu itu cepat sekali ya. Dan apa namanya? Kita memasuki era apa ya? Karena Tuhan itu makin nyata gitu kan. Karena Tuhan itu makin nyata gitu. Jadi segala sesuatu di dunia ini saudara itu ketika kita semakin mengerti, saya selalu katakan berulang-ulang ya, ketika bangkit satu generasi, ya, walaupun kita ini kecil gitu ya, dan kita itu kan masih belajar, masih banyak sekali saudara yang akan kita pelajari dalam hidup ini, dalam kerajaannya gitu ya, dalam mengikut Tuhan, dalam memandang wajahnya gitu ya. Kita masih kurang pengenalan kita akan Tuhan itu saudara ya, dari segi apapun gitu, karena terlalu lama kita itu kayak hidup di zaman feodal gitu, di zaman penjajahan gitu. Zaman penjajahan itu saudara zaman pembodohan ya, itu zaman penjajahan itu saudara. Ya. Sehingga kita tidak mengetahui kita itu punya hak gitu. Makanya saudara setelah kita itu merdeka, saudara itu kita itu mendeklarasikan. Kami nggak mau, jadi arti daripada proklamasi itu kira-kira begini, kami sudah sadar, gitu. Kalian tidak bisa lagi membodohi kami. Makanya dikatakan penjajahan di seluruh dunia harus dihentikan. Itulah isi daripada undang-undang kita, pembukaan undang-undang kita, saudara. Ya. Jadi oleh karena lamanya kita saudara, kita tidak mengetahui kita dijajah oleh si jahat di dalam pikiran kita saudara. Sehingga kita apa ya, tidak bisa. Jadi apa namanya, bumi ini seperti ditutupi awan gelap gitu. Ya. Awan gelap yang diciptakan oleh si jahat, sehingga sinar kemuliaan Tuhan itu, kan Tuhan memang memenuhi segala sesuatu saudara. Oke, kan ketika dia dilemparkan ke bumi, iblis itu dilemparkan kan, kan perkataannya maka kegelapan menutupi seluruh bumi katanya kan. Jadi gelap gitu. Jadi ketika Tuhan datang itu, ketika Tuhan datang, yang pertama dikatakan dia jadilah terang. Setelah dibuat kegelapan itu saudara, sehingga tidak kelihatan apa-apa kehidupan di bumi itu saudara, maka dia jadilah terang. Maka terang itu mulai memasuki. Nah, jadi sama kira-kira seperti itu saudara, makna daripada kedatangan Tuhan itu saudara. Setelah terjadi kegelapan lagi kan. Kan di Yesaya 60 itu kan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang kan gitu kan. Itu kan pembukaan daripada kayak perayaan Natal itu kan, artinya kan
kelahiran juru selamat itu kan. Nah, jadi itu pembukaannya kan itu, saudara. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Ayo, lihatlah, rajamu datang. Nah, jadi saudara, ketika berita itu mulai tersebar, ibaratnya saudara, kan di mana-mana. Bayangkan yang di timur kayak orang Majus itu kan, mereka melihat bintang yang besar gitu. Jauh loh perjalanan itu, saudara. Dari negeri mereka ke Yerusalem itu jauh sekali perjalanan itu, saudara. Karena memang juga kan pada waktu itu kan tidak seperti sekarang gitu. Mereka harus cuma pakai keledai gitu atau unta gitu kan dalam perjalanan mereka. Mereka harus bawa bahan makanan, minuman, pasukan gitu. Mereka harus bawa tenda lagi gitu kan. Itu waktu yang panjang, saudara. Sehingga perjalanan bangsa Israel pun ketika mereka keluar dari Mesir itu, saudara ya. Jadi kan itu seperti diulangi juga dalam perjalanan ketika bayi Yesus mau dibunuh itu kan, mereka kan harus menyingkir ke Mesir gitu. Jadi itulah perjalanan bangsa Israel ketika mereka dulu, nenek moyang mereka itu harus diam di Mesir gitu kan. Terjadi kegelapan kan gitu. Pada waktu itu, saudara, kelaparan gitu kan. Kan pada waktu itu kan sebelum kejadian itu kan, jauh sebelum itu ketika Abraham mempersembahkan korban itu, ingat waktu itu sudah terjadi kan gelap gulita kan. Maka Tuhan menubuatkan tentang kegelapan yang akan dialami oleh bangsa Israel itu kan. Jadi sama seperti sekarang, saudara ya. Jadi kegelapan memang menutupi, saudara, segala sesuatu, menutupi bumi gitu. Ada yang seperti itu. Jadi yang ditutupi itu sebetulnya alam pikiran manusia itu loh, saudara. Sekarang sebetulnya semua harusnya itu, saudara, lama kelamaan akan sadar, saudara. Iya. Sebelum tadi ini kita, saudara, saya itu udah sengaja lihat di ini saya, karena hari-hari ini kejadian itu sangat cepat, saudara ya. Cepat sekali, saudara. Baru tadi pagi saya bilang kayak gitu, saudara. Itu lagi saya sambil nunggu rekaman ini gitu kan. Itu langsung, saudara, karena memang saya di YouTube saya itu kan kalau misalnya kita buka beberapa, kalau kita misalnya subscribe apa gitu ya, channel-channel tertentu, maka itu saja yang akan muncul di wall kita kan. Itu saja yang berhubungan dengan itu. Jadi ketika pas saya buka itu, saya buka YouTube saya sambil nunggu itu kan, nunggu lihat, langsung muncul pernyataan yang baru selesai kita zoom. Itulah yang muncul. Waduh, kejadian cepat sekali berubah ya katanya. Sehingga kita nggak bisa prediksi katanya. Kalau podcastnya itu kan podcast umum gitu kan. Jadi saudara, terus lagi saudara tadi, saudara, muncul lagi dia di wall saya itu. Hidup saya itu doa di DPR, saudara. Ini masih baru, saudara, doanya itu. Ya masih hari inilah kayaknya. Karena kalau kemarin pasti sudah muncul gitu. Hari inilah gitu. Jadi ada seorang, kan biasanya kan itu ada doa itu kan, sebelum sidang gitu kan. Jadi doanya itu, saudara, itu benar-benar doa yang saya bilang itu doa yang sangat berani. Lepaskanlah kami dari segala kerakusan, ingin menguasai, kami pakai kekuasaan untuk menindas orang lain. Baru Tuhan berikanlah kami itu keberanian supaya kami ini tidak diam saja gitu melihat keadaan ini, gitu loh doanya itu. Itu di sidang paripurna gitu loh, di sidang DPR gitu loh. Nah, berikanlah kami keberanian seperti Daud gitu, yang yang berani mengalahkan kezoliman Firaun gitu. Raja Korun katanya gitu kan. Itu, saudara, supaya kami terlepas daripada raja yang zalim gitu loh, saudara. Padahal kan baru kemarin itu, saudara, si itu mengatakan, wah jangan main-main ini Raja Jawa ini, jangan main-main dengan orang ini katanya. Kalian sudah tahu kan? Apa, saudara?
nggak ada settingan gitu loh. Maksudnya itu dia pikir dia itu mau menakut-nakuti, suasana mencengkam, tapi justru dia itu kayak ini loh yang sedang dibilang itu ini gitu. Ketika saya dengar itu saudara, saya itu bisa kayak gini loh. Ini kan terang-terangan saudara. Dia berdoa dengan khusyuk itu. Saya bilang itu doa yang berani gitu. Makanya saya bilang sama istri, Mami, kalau Mami dulu berdoa kayak berani nggak doa kayak gini. Itu gitu ya, dia doa kayak gitu. Kayak ini loh. Jadi dari doa itu kayak sadarkan kami Tuhan, jangan kami diam melihat keadaan ini gitu loh. Dibohongi saudara, dibodohi saudara, dibuat berita-berita palsu, dibalikkan, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Iya, semuanya menipu, semuanya saling apa namanya. Jadi dalam perpolitikan itu mulai kelihatan betapa liciknya. Di luar nampaknya kayak baik gitu, ketawa, tapi di belakangnya menusuk gitu. Terlihat dengan jelas. Saudara, ketika melihat apa yang terjadi itu saudara, ada sesuatu saudara yang boleh kita lihat ini saudara. Saya sangat yakin ya. Dalam hati saya saudara, memang Tuhan itu saudara sedang memperlihatkan kepada kita pekerjaannya saudara. Iya. Betapa indah saudara kalau semua pada akhirnya saling menyadari kesalahannya kan saudara. Iya. Minta ampun gitu loh. Kembalikanlah apa yang kau curi gitu kan. Mungkin saudara kalau misalnya terjadi perampasan aset itu lah misalnya. Saya yakin saudara bangsa kita ini saudara terkenal dari dulu itu bangsa pengampun saudara. Iya. Makanya kadang saudara kalau ada orang yang beritikat baik, ingin bertobat dari kesalahannya, tidak akan diingat lagi kesalahannya yang dulu. Saudara. Iya, bangsa kita ini saudara. Saudara, saya yakin saudara Tuhan, kita semua percaya saudara Tuhan sangat mengasihi bangsa kita. Bangsa yang apa ya, tertindas gitu ya. Bangsa yang dijajah oleh bangsa-bangsa. Betapa menderitanya. Bukan hanya dijajah oleh bangsa-bangsa lain saudara, tapi dijajah oleh bangsanya sendiri. Itu yang paling sakit. Seperti dikatakan Soekarno itu saudara. Saya masih enak melawan bangsa yang lain, melawan penjajah. Tapi nanti kamu akan melawan bangsamu sendiri. Itu lebih sakit. Saudara. Jadi saudara, kejadian begitu cepat. Mari saudara dengan melihat keadaan itu ketika saya ngomong kayak gini saudara ya. Mari bangkit saudara. Ya. Mari apa ya. Tuhan memilih kita itu berbeda saudara. Kalau dia tempatkan kita ini sebagai apa ya. Orang yang dipersiapkan dia. Saudara, sebetulnya orang yang dipilihnya itu bukan karena dia hebat gitu, bukan karena dia memiliki kualifikasi yang baik gitu, bukan. Tapi karena dia melihat keluguannya, bahwa orang itu sekalipun mustahil, tapi dia mau percaya. Iya, dia berani. Orang itu berani. Sesulit apapun orang itu percaya. Kalau Tuhan bersama dengan dia. Jadi kelompok ini, siapapun yang ada di kelompok ini nanti. Yang Tuhan sudah bangun sejak dari awal. Lihatlah anak-anak kita saudara. Bayangkan saudara, dari sejak kecil mereka. Mana mereka sadari saudara. Saya ngomong kayak gini kita dipilih Tuhan, manalah mereka ngerti, manalah jelita ngerti, manalah glory ngerti saudara.
atau Boas ngerti? Mana? Sedangkan anak-anak kita yang sudah remaja pun mereka hanya menjalani, tidak seperti pemikiran kita. Karena perjalanan mereka masih panjang. Tapi saudara lihatlah saudara. Tahukah saudara ketika kita mengakui Tuhan ada di sini saudara. Yang kita akui itu firman saudara. Waktu kita akui firman saudara, sama seperti perempuan yang pendarahan itu. Tuhan tak bisa menahan dirinya saudara. Dia nggak bisa berpangku tangan, dia nggak bisa berdiam diri. Dia hidup saudara. Dia punya perasaan. Makanya kan ketika dia bikin perumpamaan, membuat perumpamaan tentang hakim yang lalim itu kan. Kalau tiap kali perempuan itu datang, yang ingin dibela perkaranya itu, janda yang ingin dibela perkaranya itu saudara. Kalau tiap hari dia datang, sekalipun lalim hakim itu, dia berpikir begini, daripada dia terus menyusahkan aku. Capek juga tiap pagi dia buka pintu, si perempuan itu sudah bilang, oh Pak Hakim, tolong aku Pak Hakim, tanahku sudah diambil Pak Hakim. Satu hari saudara dia masih tahan. Ya kan? Maunya dia pagi-pagi sudah begitu buka pintunya gitu kan. Jadi lantai 2 gitu kan, si hakim ini. Begitu dia bukanya, harusnya kan dia mau menghirup udara yang segar. Sementara begitu dia buka loteng apa namanya itu kayak ada depannya itu kan. Buka pintunya. Dia memandang jauh ke depan. Tiba-tiba ternyata begitu buka pintu saudara, si perempuan itu yang jadi itu, Pak Hakim. Bayangkan kalau tiap hari kayak gitu. Begitu buka jendela, Pak Hakim gitu. Tolong aku Pak Hakim. Mau jahat gimana pun saudara hakim itu saudara. Pasti dia akan membenarkan si perempuan itu katanya. Saudara, apalagi Tuhan? Saudara, yang sedang kita katakan itu, ketika kita katakan berulang-ulang, saudara, Tuhan ada di sini. Tuhan memimpin kita, Tuhan pelihara anak-anak kita, Tuhan ngajari anak-anak kita, di level manapun kita sekarang, Tuhan terus mengajari kita. Ketika kita berani begini, ketika saya katakan sama saudara, bagaimana caranya berjumpa dengan Tuhan? Ya udah, saya praktekkan sama saudara. Saya bersandar kayak gini, atau saya sujud, saya pandang. Apa yang saya pandang? Apa yang kita pandang? Langit-langit rumah kita. Apa gitu yang kita pandang? Kalau kita pandang ke atas, apa yang kita pandang? Emang Tuhan itu di atas. Tapi saudara, kita lakukan dengan iman. Ketika kita melihat satu keadaan, ketika kita melihat diri kita, ketika kita melihat kekurangan kita, ketidaktaatan kita, kemalasan kita, ketika kita melihat kesalahan kita, kita pandang Tuhan. Engkau sumber hidup kami, Tuhan. Engkau sumber kekudusan kami. Katakanlah sepatah dua patah kata Tuhan. Ajarilah kami Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Engkaulah sumber hidup kami Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana kami menjalani hidup kami ini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Bukankah Engkau yang berkata, Engkau ada di sini Tuhan. Engkau yang mengajari kami, berfirman bagi kami Tuhan. Tuhan, kalau aku mendengar ketika Engkau berbicara melalui anak-Mu ini, Engkau berbicara bahwa kami ini bebal, bla bla bla.
Tuhan kami sadari, tapi kami tidak tahu bagaimana caranya jalan keluar dari situ Tuhan. Tolong kami Tuhan. Ketika saudara kita terus mengatakan itu, tahukah saudara? Maka Tuhan itu akan mendatangi kita. Tahu artinya saudara kalau Tuhan mendatangi kita? Kita ini ada di bumi. Kita ini punya daging. Tahukah saudara? Kita ini dipilih sebagai anak sulung. Anak sulung itu saudara, yang sulung itu. Jadi ada namanya roti sulung saudara. Jadi roti sulung ini akan menguduskan. Menguduskan roti-roti yang lain saudara. Itulah artinya roti yang sulung. Itulah artinya orang-orang yang dipilihnya. Ini bukan masalah siapa yang dipilihnya saudara. Tapi begitu secara perlahan kita itu mulai mengerti. Mengenal Tuhan itu terlalu tinggi saudara. Tapi walaupun kita nggak bisa mengenali Dia, bukan berarti kita jadi berhenti untuk mengenal Dia. Mesti ada di dalam diri kita itu rasa lapar dan haus akan Dia saudara. Mesti ada. Jangan mau kalah saudara. Jangan mau kalah dengan semangatmu yang sudah mulai pudar. Jangan mau kalah dengan segala kebutuhanmu yang tak terpenuhi. Gitu. Jangan kalah. Jangan mau kalah. Jangan mau menjadi lemah dengan segalimu yang sudah bagaimana. Ada rekan kami pendeta yang baru meninggal lagi saudara ya. Kecelakaan. Kecelakaannya itu pada waktu dia habis pulang dari ini istrinya ya. Istrinya pun sudah sakit juga saudara. Tapi kecelakaan itu kemarin itu belum meninggal gitu. Baru tadi meninggalnya. Saya lihat kemarin dari fotonya itu kayak biasa aja, ternyata tulang rusuknya sudah pada patah gitu, di dalam remuk lah. Saudara, saya membayangkan ketika dulu pertama kali mereka ke Batam gitu ya. Saya ingat, dulu kan mereka dari Medan saudara. Ya, gereja mereka kan di sini. Apa namanya itu? Senawangi. Ya. Oh. Ya karena kita ya cukup inilah. Kalau setiap kali jumpa itu karena kita dulu kan termasuk terikat dengan layang 4 gitu ya. Jadi kita ada inilah. Setiap kali kalau jumpa itu saudara. Ya karena kita ini ya cukup inilah. Sudah cukup lama mereka di Batam. Ketika dengar lihat gitu ya, satu demi satu. Terus begitu dengar lagi kabar-kabar gimana hubungan mereka gitu ya antara suami istri gitu. Kalau sudah ketahuan juga mereka punya pelayan tapi istrinya pelayan di mana gitu ya. Dari situ sih sudah agak tahu tadi, tapi saya baru dengar tadi gitu dari teman gitu ya, gimana keharmonisan mereka kurang. Jadi kayaknya sudah ya di permukaan aja nampaknya apa gitu kayak masih baik gitu ya. Saudara, kalau saudara dengar lagi bagaimana kemarin ada berita di yang Surabaya itu ya, yang pendeta menganiaya istrinya itu saudara, puluhan tahun saudara. Maksudnya gini saudara, ketika melihat keadaan itu betapa keluarga itu sudah menjadi kayak neraka. Kan kalau kayak gitu saudara, coba lah saudara. Maksudnya hidup dalam kemunafikan gitu loh saudara. Padahal harusnya kan kalau kita itu mempunyai Tuhan dalam hidup kita gitu kan. Harusnya kan Tuhan itu kan Raja Damai. Ya kan? Tuhan itu Raja Sukacita saudara. Tuhan itu Raja Kudus. Iya, kalau kita ingat tentang Tuhan itu saudara, harusnya kan kalau kita katakan Tuhan ada di dalam diri kita, kita percaya sama Tuhan, kita mengasihi sama Tuhan, harusnya kan atribut Tuhan itu kan akan kita alami dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita.
Iya saudara, saya kalau lagi ingat gitu, cepat saya ingat-ingat kembali orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Saya suka ingat-ingat gitu saudara. Maksudnya itu betapa cepatnya saudara. Dan betapa banyaknya orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sejati itu. Pastilah saudara, kalau orang berjumpa dengan Tuhan yang sejati saudara, gak mungkinlah saudara mereka menyimpan keegoisannya saudara. Iya. Gak mungkin saudara kalau orang berjumpa dengan Tuhan yang sejati saudara, gak mungkin menyimpan kebencian dalam hatinya saudara. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan yang sejati saudara, Tuhan yang benar itu saudara, pasti cara pandangnya itu berubah saudara. Melihat siapa saja berubah saudara. Melihat agama lain, melihat apa saja itu bisa berubah saudara. Karena sering berjumpa dengan ketika melihat di sosial media kayak gitu, kalau lihat gitu, itu saya bisa memperhatikan dia kayak gini, kayak gitu. Jadi ketika saudara kita itu mulai membicarakan tentang Tuhan yang sejati, itu diam-diam saudara Tuhan itu mengajari di dalam diri saya. Diam-diam kayak dia ini loh, kayak dia cerita. Lalu saudara, dia itu mulai begini saudara, supaya kita itu lebih bersemangat dalam menjalani apa yang sedang Tuhan aturkan dalam hidup kita ini saudara. Dengan Tuhan menunjukkan itu semua saudara ya, dengan mulai melihat gitu ya, bagaimana ada perubahan gitu, bagaimana orang-orang yang tadinya itu ketika kita melihat sebelumnya itu begitu banyaknya penderitaan gitu ya dimunculkan gitu. Iya. Saudara kita ini bisa makan, bisa ini, hebat sekali kita dibandingkan dengan begitu banyaknya rakyat yang menderita di bangsa kita. Kadang-kadang kita perlu lihat. Saudara. Iya. Kadang-kadang perlu kita, walaupun cuma lihat gitu loh. Memang kita nggak bisa menolong saudara. Karena terlalu banyak yang mau ditolong itu. Kita nggak sanggup menolongnya. Dan bukan itu inti permasalahannya, bukan di situ. Saudara. Nggak sanggup kita cover semua itu saudara. Iya. Nggak bisa. Dan solusinya ternyata bukan itu solusi utama. Solusi utamanya adalah bekerja sama dengan Tuhan. Supaya Tuhan itu bisa hadir. Kehadirannya kan melalui daging kita, saudara. Jadi ketika kita menerima Dia, itu membuat Tuhan hadir di sini. Hadir di bumi ini, saudara. Menjejakkan kakinya di kota kita ini, di bangsa kita ini. Iya. Nanti saudara akan mendengarkan kan banyak mulai gempa, megatrust gitu. Iya. Akan terjadi banyak sekali goncangan. Sebetulnya goncangan ini tujuannya untuk menyadarkan. Ayo. Jadi itu bentuk kasih sebetulnya. Tuhan yang kendalikan semua. Gak ada yang perlu kita takutkan tentang neraka. Enggak. Itu bukan sesuatu yang kita takutkan gitu. Bukan.
Yang perlu kita lihat itu sudah dengan semua kejadian ini adalah, ayo datang sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Jangan lagi batasi dirimu dengan agama, dengan bangsa, dengan suku. Keluar dari situ. Keluar pertama itu harus dari alam pikiran kita. Keluar dari situ. Terima Tuhan. Kenapa saudara kita itu perlu menerima Tuhan yang Maha Kuasa? Kenapa kita agak tidak lebih jarang menyebutkan nama Yesus ini? Bukan kita jadi berganti kepercayaan, bukan. Jangan salah. Bukan. Makanya selalu dikatakan berulang-ulang, Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Yesus. Yesus itu juga adalah Yahweh. Mereka tidak terpisahkan. Nggak bisa. Mereka satu. Mereka satu hakikat. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Makanya dalam diri kita itu nggak boleh ada perbedaan. Nggak bisa. Jadi makanya nggak boleh ada Tritunggal. Gitu. Nggak bisa itu. Kalau Tritunggal itu saudara, itu kayak ada 3 gitu. Bukan. Satu hakikat dia. Jadi ketika kita mulai mengatakan Tuhan yang Maha Kuasa itu, nanti saudara dengarkan ya, nanti coba saudarain lah, kalau saudara agak mulai masuk lah. Jadi coba saudara misalnya ada yang ini, coba saudara kalau misalnya YouTube, kalau saudara punya YouTube kan harus ini kita ya. Jadi channel kita pun saudara coba like lah gitu. Ini saya lihat udah kadang nggak tahu kita nonton atau enggak gitu kan. Coba like lah gitu supaya nanti tersebar gitu. Nanti waktu saudara like gitu kan punya kita gitu, itu kan tersebar nanti. Anak-anak juga ya, buka lah, jangan cuma buka yang lain, buka kita punya channel gitu. Baik yang Tembesi, baik yang Lord Revive Us itu, ramekan. Itu hal yang kecil yang bisa kita lakukan gitu. Karena nggak mau saudara kita itu akan dilihat orang gitu. Mau nggak mau saudara, ketika mereka itu mungkin kayak mereka itu kayak bosan. Coba gitu. Apa sih yang dibilang bapak ini? Apa sih yang dibilang kelompok ini gitu kan? Lama-lama saudara, walaupun itu kayak setitik hujan gitu, air gitu ya. Sekalipun dia setitik, batu yang sangat keras pun bisa hancur. Iya. Dan tahukah saudara, kalau saudara perhatikan ya, kalau saya suka perhatikan perkembangan channel kita. Itu satu gitu ya, tambah satu, lama nanti berapa hari tambah satu subscribernya gitu. Iya. Sampai sekarang 133 gitu. Kadang-kadang cuma 2 hari sudah tambah 1. Ini kadang bisa berapa hari gitu kan. Jadi waktu nanti saudara di situ ya, like gitu. Nanti lihat saudara. Jadi hal yang kecil yang kita lakukan. Misalnya nanti ya. Misalnya kalau saya like yang lain gitu kan. Misalnya saya like lah yang ini. Atau saya komen gitu di channel-channel umum gitu ya. Nanti itu bisa connect gitu loh. Karena nanti begini saudara. Jadi tanpa sadar secara diam-diam. Karena kan pekerjaan ini rahasia saudara. Saya kasih tahu saudara. Kan hati manusia itu kan rahasia. Kan pasti kan orang itu kan capek. Kan lama-kelamaan sekarang ini saudara ya. Orang yang fanatik agama lama-kelamaan sadar loh. Seperti yang terjadi di bangsa kita. Iya. Orang yang fanatik agama lama-kelamaan akan memudar. Kenapa? Mungkin mereka melihat mereka kan kecewa dengan pemimpin-pemimpin mereka. Lama-kelamaan mata mereka terbuka loh saudara. Jadi waktu tanpa sadar mereka membuka sesuatu yang baru gitu.
Coba dia kan luas sekali kan, tentang yang berbicara mengenai dunia roh lah, itu kan banyak. Nah, jadi saudara, ketika kita itu mulai terbuka gitu ya, maka kita akan melihat nanti bagaimana tanpa sadar, ini saudara, ini rahasia loh saudara. Saudara mesti pintar berimajinasi ya. Makanya Tuhan itu kasih pakai perumpamaan gitu ya. Jadi kalau saya ceritakan seperti ini, misalnya seperti tadi saya ceritakan tentang hakim itu kan nggak ada sebelumnya, itu nggak ada ceritanya itu gitu, nggak kayak gitu ceritanya gitu. Cuman ya saya cerita aja kayak gitu supaya saudara itu punya imajinasi gitu loh. Kan kalau saya gambarkan kayak tadi itu kan saudara bisa punya gambaran kan. Oke, iya enggak? Oke, nah jadi ketika saya cerita kayak gini, coba hidupkan imajinasi saudara. Oke. Jadi bayangkan tadi kan saya bilang, bangkitlah menjadi terang. Bayangkan kan suasana gelap. Dibayangkan bumi ini kan ditutupi oleh kegelapan. Lalu datang sinar. Itu kan gambaran. Sinar itu kan firman. Firman itu kan terang kan? Betul enggak? Kan semua kan tepat seperti yang itu. Jadi ketika dikatakan firman itu adalah terang. Terang itu adalah terang manusia. Terang itu sudah datang tapi tidak mengetahuinya. Nah itu sebetulnya apa saudara? Itu kayak satu apa ya? Satu gaya bicaranya Alkitab itu kayak gitu. Oke. Nah jadi dari situ sebetulnya kita itu sedang digambarkan. Jadi sama itu dengan misalnya kalau saya kasih gambaran yang tadi bumi itu gelap gitu ya. Lalu bayangkan datang terang satu. Kan kalau dia masuk kan harus semakin dekat dia, baru nanti kan akan kelihatan. Walaupun dia di atas itu kan ada misalnya pohon-pohon yang menutupi apa segala macam, kan itu kan banyak gitu kan. Untuk sampai masuk di dalam kan. Saudara kalau saudara lihat hutan yang sangat lebat gitu ya, kita akan lihat mungkin rasanya nampaknya itu kayak padang gitu. Ternyata itu di bawahnya itu bisa sampai berapa puluh meter itu pohon saudara. Sama seperti samudra misalnya. Itu ada yang sampai ribuan meter saudara. Ribuan. Berapa puluh kilo saudara. Kedalamannya laut itu saudara. Jadi untuk sampai masuk terangnya ke dalam itu. Gitu. Nah kira-kira seperti itulah dalamnya hati manusia. Kedalaman hati manusia gitu. Kegelapan di dalam diri kita. Jadi kita mesti punya gambaran seperti itu sehingga kita itu semakin, jadi ketika kita mengetahui gambaran daripada hati kita itu gitu ya. Ketika kita punya gambaran gitu. Jadi ternyata kayak gitu ya, ternyata manusia kayak gitu ya Tuhan. Nah, jadi dia fokuslah sama kita. Jadi ternyata kebenarannya, waktu ada orang yang fokus, kita ini kan dari daging gitu. Kita kan dipilih. Sama seperti Tuhan memilih bangsa Israel itu. Supaya saudara tetap ada di pusatnya. Jadi melalui bangsa Israel itu bumi itu diberkati gitu loh. Olehmu semua bangsa akan diberkati. Itu dari Abraham. Lalu setelah Yesus itu juga berkat Tuhan turun juga. Terjadi kemajuan saudara. Kemajuan dunia pendidikan dan sebagainya. Iya. Saudara kalau saudara lihat di Papua sana saudara. Oleh karena mereka tidak tahu tidak punya pendidikan. Seperti saya bilang tadi saudara. Makanya kadang kalau saya dengerin cerita, tentuin gitu ya. Kalau misalnya kantor anaknya katanya gitu. Tapi kan sepi. Berapa jauh sih? Ya seperti dari Tembes sih lah ke Batam Center katanya itu 12 kilo katanya kayak gitu kan. Ya tapi kan kalau di ini kan padat sekali. Iya di sini nggak padat bang, cuman
Kalau di sini kadang-kadang itu karena satu jalur gitu kan. Jadi kadang-kadang itu ada orang yang apa? Bawa kendaraan itu sukanya dia pelan gitu kan. Pelan. Nggak peduli dia, nggak boleh diklakson saudara. Kalau diklakson bisa perang karena apa saudara? Dia raja soalnya. Semua raja. Jangan sempat tabrak binatang saudara. Jadi katanya kalau disuruh bawa kendaraan itu jangan sampai tabrak binatang. Kalau tabrak misalnya ini babi gitu kan, babi lebih tinggi dari anjing gitu. Kalau babi itu, kalau babinya itu jantan ya babi itu aja ya mungkin berapa puluh juta lah, 30 juta atau 50 juta gitu. Jangan sampai kalau babi itu apa namanya betina saudara. Dihitung anaknya saudara. Belum beranak dia kan. Dia dilihat itulah susunya dilihat lah berapa gitu. Segitu jumlah anaknya kali sekali lah. Ini bukan bohong, ini bukan apa, bukan cerita apa gitu. Ini nyata. Anjing pun kayak gitu. 7 juta katanya kalau anjing. Gak boleh gak bayar. Sudah dibeli tanahnya. Ya kan, sudah jelas tuh. Dijual tanahnya kan. Sudah jelas ada yang beli. Surat-surat sudah ada. Surat-suratnya itu sudah ada sama orang itu kan, namanya jual beli kan. Nanti suatu saat bisa datang keluarga yang lain. Dia bilang, diambil tanah ini tanah kami katanya. Kamu kan pendatang di sini. Lah, saya kan sudah beli. Enggak, pokoknya tanah kami. Bisa loh kayak gitu. Karena gak punya hukum. Makanya sekarang nanti saudara hukum itu akan mendunia. Jadi akan ada hukum internasional, hukum seluruhnya. Makanya nanti ada satu pemerintahan. Cuman orang takut satu pemerintahan ini saudara. Karena lupa, karena takut saudara. Mereka tidak menyadari Tuhan sedang datang. Jadi ketika kita mulai saudara, ketika kita mulai mengakui menerima Tuhan. Kita itu jadi lebih pintar saudara. Kita gak takut. Kita berani jadinya, kita merdeka jadinya saudara. Gak takut lagi. Karena Tuhan nyata dalam diri kita. Sama seperti yang saya perhatikan sama saudara ketika melihat kemarin kayak gitu. Rasanya tersihir semua. Cukup bilang begini saudara. Emang kamu pikir kamu bisa? Iya, seperti sesederhana itu saudara. Tapi karena kesadaran yang kuat saudara. Karena tanpa sadar kita itu makan firman. Loh, ini sesuatu yang saudara mulai sadari gitu. Sehingga ini menjadi pemacu bagi saudara, pemicu bagi saudara. Untuk saudara itu lebih giat dalam makan firman Tuhan. Membuat saudara lebih giat berdoa. Berdoanya itu bukan masalah kita mendoakan apa-apa gitu. Tapi kita mendoakan bagaimana kita supaya kita itu bisa mengenal Dia. Bagaimana supaya kita mengetahui pimpinan Tuhan. Bagaimana kita itu mulai menerapkan Tuhan dalam hidup kita. Melibatkan Tuhan dalam segala hal. Nah, jadi waktu dalam kesendirian kita. Karena yang saya ceritakan itu adalah apa yang saya renungkan bersama dengan Tuhan itu loh. Itu yang sering saya ceritakan sama saudara. Kalau saya cerita seperti ini gitu ya. Kan yang saya ceritakan itu setiap hari gitu loh. Pemikiran-pemikiran yang muncul. Seperti yang saya katakan tadi, peristiwanya begitu cepat. Gak terpikir loh saya kalau akan ada doa seperti itu. Nanti kalau saudara dengar doa itu saudara ya. Saudara kan karena yang disebutkan yang maha kuasa, ya Tuhan yang maha kuasa, gitu katanya gitu. Apa ya? Allah yang maha kuasa atau apa tadi gitu. Saya ketika mendengarkan itu saudara saya, iya ya. Tanpa sadar orang itu ngomong. Padahal mereka muslim kan yang ngomong itu kan, yang doa itu kan. Oh gak bisa saudara pendeta itu doa di DPR itu. Karena
Mereka yang mayoritas gitu loh. Tapi saya rasa saudara, kalau pendeta doa di situ, saya kayaknya nggak berani juga dia doa seberani itu. Nggak yakin. Kalau dia dikasih kesempatan gitu ya. Berani nggak ya? Berani ya? Keren. Dia ngangkat tangan kayak gini. Tuhan, berikanlah kami keberanian supaya kami tidak berdiam diri melihat keadaan ini Tuhan. Berikanlah kami keberanian seperti Nabi Daud alaihissalam. Katanya kayak gitu saudara. Gimana kira-kira orang yang mendengarkan itu saudara? Ada yang mendengarkan doa itu. Doa dalam keadaan khusyuk loh saudara. Oh kalau berdebat saudara itu bisa didebat itu saudara. Kalau misalnya dia bilang kayak gini. Saudara, ini lagi pemerintahan kita kayak gini. Kita mesti berani, kita gak bisa melihat keadaan ini. Kita gak bisa berdiam diri. Kan kayak gitu kan kalau ngomong kan. Kalau misalnya di dewan itu kan. Wah kan disangka sama yang lain saudara. Tapi kalau dalam keadaan doa, mana bisa disangka. Misalnya dimatikan mic-nya gitu. Lalu yang lain berdoa. Oh Tuhan gak betul yang dia bilang itu Tuhan. Mana bisa saudara. Iya kan? Iblis yang di dalam diri mereka itu saudara, yang lain itu gitu kan, yang apa namanya, yang rasanya gimana gitu ya, di pihak pemerintah misalnya gitu kan. Tapi gak bisa ya. Gak bisa bertindak iblisnya itu saudara. Karena lagi dalam keadaan doa gitu. Saudara, kalau orang yang sedikit saja memberikan hatinya, bukankah kebenaran yang ada dalam batin manusia itu apakah bisa dibendung? Mana bisa. Kalau orang menjaga hatinya siapapun dia, itu bukan untuk orang Kristen saudara. Untuk semua orang. Barang siapa yang bisa menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Barang siapa yang bisa menjaga hatinya tetap murni. Dari dalam hatinya itu akan mengalir aliran air hidup. Iya dong. Mesti berani loh kita itu melepaskan orang-orang dari genggaman kita. Biarkan mereka diajar sama Tuhan. Amin. Oh kita terbatas saudara. Pendeta terbatas, saya terbatas mungkin ngomong sama orang yang di luar kepercayaan kita gitu. Terbatas. Tapi Tuhan, mana bisa? Lihat orang-orang yang berdosa itu. Lihat perempuan Samaria itu. Mana bisa dibatasi? Apa yang membuat saudara? Hanya dalam pertemuan singkat itu saudara. Ajaib sekali loh. Itu peristiwa yang sangat indah sekali. Bukankah nanti kita akan melihat keindahan itu saudara. Keindahan pekerjaan Tuhan di bangsa kita. Seperti yang saya ceritakan sama saudara. Seperti yang diceritakan oleh anak-anak kita saudara. Apa saudara tidak takjub setiap hari melihat itu saudara. Kemarin Keisha bawa temannya untuk saya doakan gitu. Kita lagi. Lama juga sudah saya ceritakan dulu kronologisnya, panjang lebar gitu. Saya nggak tahu keadaannya gimana sekarang. Saya ajarin sesuatu. Cukup lama saudara saya ini lewat ini kan video call. Coba terpikir nggak? Pernahkah terpikir akan ada seperti itu? Enggak, tak pernah terpikir. Tapi ketika kita mengakui Tuhan ada di antara kita, Tuhan ada di sini, gak ada yang bisa bendung.
Iblis nggak bisa menahannya. Tipuan-tipuan di dalam diri manusia. Penjara-penjara yang dia buat. Mungkin dibuat dia penjara yang tinggi sekali gitu. Tembok yang sangat tinggi sekali. Terbuat dari mungkin bahan yang tak bisa ditembus, saudara. Gak ada bisa sedikit pun lubang untuk masuk orang keluar dari situ. Tapi dengan kita itu mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan itu punya tubuh kemuliaan yang bisa tembus tembok, saudara. Iya, benar. Hebat sekali firman Tuhan. Gak ada yang bisa mengalah. Ketika Tuhan katakan, iblis sudah dikalahkan, itu kebenaran. Ketika Tuhan katakan, engkau enggak perlu takut, itu kebenaran. Peganglah kebenaran, cintailah kebenaran. Ketika Tuhan katakan, engkau sudah sembuh, itu firman. Ketika Tuhan katakan, kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ, itu firman. Apa mau bilang apa lagi, saudara? Semua yang saya katakan tadi itu semua firman. Dan Tuhan terikat dengan semua perkataan ini, saudara. Ini mengenai dia, ini bukan mengenai kita. Ini mengenai pekerjaannya, dialah yang awal, dialah yang akhir. Dia yang memulai pekerjaan, harus dia yang mengakhiri pekerjaan. Dia yang merancangkan, dia yang mengelola. Ya, lihatlah. Mau apa kita bilang dengan semuanya? Bisakah kita katakan lagi, oh Tuhan gimana dengan orang? Gimana ya caranya Tuhan engkau menyelamatkan orang itu? Seperti dikatakan kepada Yehezkiel itu. Apa yang kamu lihat? Tulang-tulang berserakan. Bagaimana? Engkau yang tahu. Bernubuatlah terhadap tulang-tulang kering. Katakan. Itu dulu. Sehingga menjadi pasukan kan. Tapi sekarang saudara, dia sudah datang di sini. Adakah yang bisa menghalangi dia lagi? Orang-orang tidak menyadari, saudara. Semua orang tertidur dengan lelap. Tapi di padang penggembalaan, saudara, malaikat mengatakan, menyanyikan paduan suara. Bersama paduan suara, surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan apa? Dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terus sebab Natal telah kan tanpa kasih-Mu hatiku bersamamu Yesusku rasakan lalu. Natal di hatiku. Kira-kira seperti itu, saudara. Orang tertidur, saudara. Orang terlelap. Ada orang yang berjaga, saudara. Ya. Kita tersadar sekarang kalau anak-anak kita itu, saudara, ternyata dipelihara sama Tuhan, diajari sama Tuhan, ditemani dia belajar, saudara. Ketika orang tuanya gak ada yang nemani dia belajar, ditemani Tuhan itu anak kita, saudara. Iya. Dulu kita kan, kalau saya ngomong kayak gini, dulu kita gak ngeh gitu kan. Tapi begitu saudara dengar seperti ini, oh iya, tapi iya juga kok.
Iya juga sih. Iya dong. Disitulah saudara kita itu hidup oleh karena firman. Hidup oleh karena percaya kita, saudara. Amin. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, mau berita apapun kita dengar. Ketika kita tidak takut, ketika orang mungkin tidak punya tujuan gitu. Ya. Ketika saudara melihat ini ya orang-orang sakit. Saudara kakak kami lagi pemulihan di Sibolga ya, itu yang di sini ya. Baru pulang dari Pineng gitu ya. Dia tadi diposting udah lagi pemulihan katanya di Sibolga gitu ya. Saya dengar, kan mereka orang Sibolga ya, kakak itu juga orang Sibolga ternyata. Dari sana dibilang pemulihan gitu. Saya dulu kalau saya misalnya, saya suka dulu misalnya kalau tahu yang sakit kayak gitu pasti saya akan doakan. Ya apapun itu pasti saya ini. Dan saya sangat yakin dengan doa saya. Iya, di masa-masa kita kemarin-kemarin itu ya. Tapi saudara, saya ketika mengingat masa itu gitu ya. Oh kalau saya ada di situ, saya ingat dulu gimana saya keliling dari satu tempat ke tempat yang di Sibolga itu gitu ya. Saya juga keliling gitu ya. Nah, tapi kali ini saudara saya rasakan gitu. Saya rasakan, ya, saya hanya memandang Tuhan. Bahwa mungkin yang menurut kita itu negatif. Kami kemarin kan sempat cerita-cerita kemarin waktu kami yang ada keluarga kami kemarin kan. Di pantai itu maksudnya ibadah pantai itu kan. Kami ikut satu mobil gitu kan, sempat cerita gitu ya. Gimana waktu masa Covid itu yang saya ceritakan kemarin itu gitu ya. Bagaimana takutnya dia saudara terhadap Covid itu waktu itu saudara. Iya, bahkan sampai mereka mau lewat dari rumah sakit Galang itu aja sampai karena kebun mereka lewat dari situ katanya gitu. Dulu balik aja kita lagi katanya. Takut sekali waktu itu saudara. Sampai kalau pulang katanya dari mana mau disemprot semua katanya. Cerita semua gitu. Mana-mana pulang disemprotin semua. Iya. Oh dia mau tahu dia, oh gimana takutnya dulu gitu. Kita cerita tentang Covid. Saudara, kalau saya ingat lagi gitu ya, baru pulang gitu, baru pemulihan gitu ya. Saudara, kadang kan membuat kita itu apa ya, kita bisa kayak merasakanlah sedikit gitu ya. Maksudnya itu apa yang mereka alami gitu. Kadang kan kita pikirkan terlalu banyak penderitaan, gak bisa saudara kita itu apa ya, gak tertolong kita. Ketika Tuhan Yesus juga dulu datang saudara, begitu banyak orang yang menderita saudara. Gak bisa di ini dia semua saudara. Gak bisa. Lagian juga bukan itu pekerjaan utamanya. Pekerjaan utamanya waktu itu adalah naik di atas kayu salib. Tapi dia melihat penderitaan itu saudara. Tapi tahukah saudara, Yesus fokus kepada kehendak Allah. Sama saudara kita sekarang. Kita dipilih ini saudara. Untuk fokus kepada kehendak Bapa. Kita seperti bangsa pilihan yang dipilihnya. Seperti umat pilihan. Saudara, orang Israel itu ketika mereka dipilih untuk itu menjadi imam ternyata ngeri sekali loh saudara. Bagaimana mereka menjaga sahabat. Kalau mereka melanggar sahabat, mereka akan dilempari batu dan mati. Iya. Kalau mereka misalnya para imam-imam itu, kalau mereka bersentuhan dengan mayat, kalau mereka harus, kadang ada yang harus berpuasa selama 3 hari baru bisa ini. Ketika mereka mau masuk ke bait suci, oh imam itu harus cuci kakinya, kalau enggak, banyak kali peraturan-peraturan. Dan mereka lakukan itu.
Karena pada waktu sebelumnya itu saudara, Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan sangat menakutkan. Saudara, ketika Tuhan pilih kita, saudara, memang dia gak maksa kita. Iya. Tapi kalau semakin kita nanti mengerti hatinya Tuhan, gitu, ketika kita diperlihatkan semua keadaan itu, saudara, apa yang timbul dalam hati kita, saudara? Ketika kita mulai mendengarkan tentang kebenaran, tentang watak Tuhan itu. Iya. Ketika kita melihat keterbatasan Tuhan. Iya. Memang dia berkuasa. Tapi dia sudah mengucapkan sesuatu firman yang nampaknya mustahil akan digenapi. Mustahil loh. Kalau kita melihat keadaan yang sedang terjadi. Melihat kelambanan kita, melihat kemalasan kita. Seperti yang saya ceritakan sama saudara, sampai kapan kamu terus begini? Kita terbiasa melihat penipuan di mana-mana. Sehingga sulit sekali kita untuk membuat hati kita itu bisa tetap murni, saudara. Iya. Kita saja sesulit ini. Bagaimana dengan orang yang di luar sana? Ya kan? Tapi saudara, walaupun demikian saudara, Tuhan itu fokus kepada pekerjaan dia saja. Begitu loh saudara. Makanya sama-sama fokus kan dia bilang kemarin itu kan. Tuhan fokus pada pekerjaan dia, kita fokus pada bagian kita. Gitu loh. Makanya kan murid-murid itu, maukah engkau Tuhan memulihkan Israel pada masa sekarang ini? Kamu gak perlu tahu mengenai kapan waktunya. Tapi kamu nanti habis kamu gak melihat aku lagi, kamu pergilah. Tunggulah di sana. Nanti aku akan mencurahkan rohku, akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Tapi memang saudara, umat ini saudara, mereka terus mengulangi, terus merayakannya gitu. Mereka terus menantikan. Padahal Tuhan bilang, aku datang segera. Tuhan sudah kasih tanda-tandanya saudara. Ya kan? Coba kita lihat sekarang saudara. Sampai dengan hari ini saudara. Bagaimana kita bisa melihat. Seperti yang saya ceritakan tadi semua ini. Apakah itu gak nyata saudara? Pernahkah kita terpikir bagaimana Tuhan sampai gak ikut bantu anak kita belajar gitu? Pernah kita terpikir? Pernah kita terpikir? Bagaimana selama ini bisa ya kan? Pernah kita terpikir? Tapi yang saya katakan itu bukankah itu firman? Bagaimana kita bisa melewati semuanya? Apakah saya mengatakan itu dusta? Bukankah nyata memang Tuhan yang membimbing anak-anak kita? Siapa yang bisa menjagai semua? Siapa yang bisa membuat mereka terus? Apa kita tahu tentang masa depan anak-anak kita? Apa kita tahu? Tapi bukankah firman-Nya berkata, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Rancanganku adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Bukankah kalau kita pegang firman itu, apakah Tuhan bisa berdusta? Mana bisa? Itu firman. Bukankah ketika saya katakan, dia mengajari anak-anak kita, dia menggendong anak-anak kita. Bukankah itu kenyataan?
Bukankah firman-Nya berkata, jangan halangi anak-anakku itu datang kepada aku. Ya kan? Bayangkan ketika para teacher itu ngajarin ada 2-3 orang. Ya kan? Setia ngajarin, setia mempersiapkan khotbahnya, mempersiapkan lagunya. Sudah datang awal-awal. Siapa itu? Karena bukan Tuhan. Kenapa para teacher ini bisa punya hati kayak gitu? Siapa kalau bukan Tuhan? Bukankah tepat kita katakan Tuhan ada di antara kita? Amin. Ya kan? Siapa yang menjagai anak-anak kita ketika mereka ada di luar kota? Siapa? Apa kita bisa? Apa masih bisa kita bangun? Bangun nak, bangun nak. Apa masih bisa? Biasanya saudara sulit sekali bau kasih air. Saya ganti sudah kuncinya. Tadinya saudara kuncinya nggak tahu kemana. Saya ganti. Jadi sekarang nggak perlu ketok-ketok lagi. Biasanya saudara, aduh, kemarin saya saking cengkelnya, mau saya ambil martil gitu. Saya nggak bangun-bangun. Jadi udah lah, saya ganti. Nanti saya masih nunggu di sini kan. Saya, oh, bangun-bangun papi. Wah, aku pukul, aku ini katanya. Aku bilang, coba cium. Coba cium. Coba cium anaknya. Katanya gitu, nggak tahu jadi nggak waktu itu kemarin itu ya. Jadi saudara, saya datang sudah bangun dia kan. Oke. Tadi kan, masih sulit papi bangun. Gitu kan. Udah kecium, tapi nggak bangun juga. Saudara, apa ya? Kalau kita melihat, apa ya? Kalau kira-kira kita itu apa namanya ya? Kalau kira-kira lah kita itu mau membayang-bayangkan Tuhan itu gimana? Kan apa ya? Tuhan itu kan nggak terpikirkan lah sama kita gitu. Makanya nggak boleh kita katakan, oh nggak bisa digambarkan oleh satu orang Tuhan itu gitu loh. Makanya wajahnya nggak bisa kita gambarkan dengan wajah manusia ini. Makanya dia itu roh gitu kan. Tapi ketika kita menerapkannya, ketika saya katakan hal yang tadi itu gitu ya. Ketika kita mulai setia gitu ya. Seperti saya katakan tadi para teacher gitu kan. Ketika anak-anak kita juga mereka itu mulai mempraktekkan gitu. Disitulah saudara kita itu mulai melihat keindahan Tuhan. Iya. Saya bisa membayangkan, saya jadi dalam gambar ketika saya ngomong yang tadi itu bagaimana anak-anak kita diajar gitu kan. Jadi dituntut belajar. Saya bisa bayangkan saudara, kalau anak kita kan masih ini kan masih enak lah diajarin kan. Coba lah bayangin kalau di Papua saudara. Umur 15 tahun masih kelas 1 SD, gimana lah saudara. Gimana lah ngajarin itu saya bilang. Umur 15 tahun kelas 1 SD saudara gak tahu baca tulis, gimana lah coba. Betapa gelapnya saudara. Iya, sementara sekarang saudara, kita itu saudara yang namanya sekolah Kristen gitu kan. Coba saudara, itu lomba-lomba siapa paling hebat loh saudara. Bukan lagi intinya bagaimana benar-benar menjadikan anak-anak yang kudus. Enggak lagi, sudah bersaing saudara. Padahal harusnya kan saudara kalau orang itu ini ya, kalau mereka itu berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang sejati itu saudara. Disitulah saudara kita akan melihat bagaimana dengan perbuatan-perbuatan kita yang kecil, dengan ketaatan kita. Ketika kita melakukan saudara hal-hal yang saudara seperti saya katakan tadi saudara. Ayo ketika dengarkan aja.
Kalau nanti rating kita itu naik, saudara, itu akan tersebar. Dan waktu tersebar, disitulah nanti saudara kita akan melihat pekerjaan itu makin lama makin cepat. Saudara. Hal yang kecil loh itu. Ketika saudara mulai mau dengerin apa yang saya bilang, coba. Nanti saudara akan melihat wawasan saudara itu akan makin luas sekali. Saudara yang tadinya pikiran saudara, wah apa ya, sudahlah itu biar orang ini aja yang sekolah anak-anak. Enggak. Disitulah saudara pikiran kita yang tadinya itu terbelenggu, itu terbuka. Iya. Akan semakin luas. Saudara akan nanti benar-benar ngerti apa artinya Tuhan. Tuhan itu menampakkan diri secara terbuka. Iya. Itu misteri itu. Tapi saudara, entah gimana saudara akan tahu. Makanya kalau saudara dikatakan gitu, kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Nah, nggak bisa dijelaskan itu saudara. Tapi di dalam batin kita bisa dijelaskan. Misalnya ketika saya katakan tadi, Tuhan membantu anak kita mengajari gitu kan. Dia ada di sampingnya. Itu nggak bisa, nggak ada, itu bukan penglihatan gitu, nggak perlu. Oh kita mau lihat ada rokok kayak dulu kan, ada bapak di situ. Enggak. Tapi apa yang saya katakan itu kebenaran. Itu kebenaran. Itu nyata. Orang bisa bilang, oh mana ada mungkin, mana ada Tuhan itu. Masa sampai dia itu harus harus dia masa dia bisa ngajarin anak-anak kayak gitu? Yang saya katakan ini kebenaran. Dan itu pasti terjadi karena dia adalah Tuhan. Nanti saudara akan lihat saudara, bagaimana nanti suatu saat anak-anak kita ini akan cerita apa yang pernah saya katakan di sini. Itu akan tersimpan dalam memori alam bawah sadar. Nanti mereka ketika mereka bicara saudara, itu seperti jelas dalam pemikiran mereka apa yang saya katakan. Mereka bisa mengulang apa yang saya katakan karena tersimpan dalam memori bawah sadar mereka. Dan nanti saudara, manusia ini akan semakin jernih dia saudara. Iya. Kita ini benar-benar akan seperti yang dirancangkan oleh Tuhan. Iya, itu akan sangat indah sekali. Makanya nanti jadi dari keindahan manusia itu, maka alam sekelilingnya juga menjadi indah. Iya. Makanan kita apapun itu semakin apa ya? Di situ nanti kita mengerti, oh ini maksudnya sorga itu ya, gitu loh. Ini ya maksudnya ya. Di mana segala sesuatu menjadi higienis gitu loh saudara. Iya. Berubah nanti saudara. Ini nanti saudara yang akan saudara, itu yang akan membuat kita itu benar-benar pengen hidup selamanya. Iya. Orang-orang yang gak melihat Tuhan, dia akan mau mati. Iya, udah mati aja. Tertipu dia saudara. Karena pikir dia nanti kalau mati masuk surga. Bohong. Karena Tuhan bilang, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kalau engkau pandang aku, engkau sudah melihat Bapa. Berarti kalau saya katakan seperti itu sekarang saudara, apakah saudara masih menunggu mau mati? Apakah saudara memikirkan kematian? Kalau saya ngomong kayak gitu, gak mungkin dong. Iyalah. Ketika saya katakan, bukankah saudara akan rindu melihat bagaimana anak-anak saudara bertumbuh ketika mereka sekolah terus? Bukankah saudara rindu melihat apa yang saya katakan itu akan terjadi? Bukankah saudara rindu melihat bagaimana saudara bencana-bencana tidak ada lagi? Karena semua sudah stabil dia saudara. Dikembalikan saudara. Karena semua terjadi itu karena keserakahan manusia saudara. Dan ketika saudara
menerima firman Tuhan. Makan firman Tuhan. Saudara bisa membayangkan gak apa kira-kira yang terjadi di masa depan? Sesuatu yang sangat luar biasa. Yes. Itulah Tuhan yang terus ada di antara kita, yang terus mengajar kita, membimbing kita tanpa henti. Dia selalu ada di sini. Baik, Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Engkau sudah mengajari kami, Engkau sudah berbicara kepada kami, Engkau sudah menuntun kami. Terima kasih Tuhan buat bimbingan. Setiap perkataan-perkataan yang kami dengar adalah perkataan Tuhan. Engkaulah yang menghidupkan seluruh perkataan-perkataan ini Tuhan. Semua kami yang ada di sini, semua anak-anak kami, bahkan seluruh keluarga kami, siapapun mereka, bahkan orang-orang yang akan Engkau bawa dalam persekutuan ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memandang Engkau semakin hari semakin jelas. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami beristirahat dalam hadirat. Sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan.